Wayan Mirna Salihin sudah digelar sebanyak 17 kali. Dalam sidang yang ke-17, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 orang ahli untuk didengar keterangannya. Apa saja analisa dari saksi tersebut? Dade Salampesi yang akan memaparkannya untuk Anda. Dade, silahkan. Stefani Silitonga, terima kasih. Sepanjang Kamis hari ini, selama 8 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang yang menghadirkan 2 saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kembali digelar untuk 17 kalinya. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan ialah kriminolog UI. Kita lihat apa saja yang dipaparkan oleh kriminolog UI tersebut, yaitu Roni Niti Baskara. Dari hasil analisa Roni Niti Baskara melalui CCTV atau kamera pengintai, ahli kriminal ini menjelaskan hasil analisanya terhadap gestur Jessica. Di antaranya dia mengungkapkan bahwa emosi Jessica Kumala Wongso cenderung stabil ataupun flat, yang artinya juga memang sulit untuk membaca kepribadian Jessica ini. Bahkan lebih jauh, Roni juga mengungkapkan bahwa Jessica Wongso memiliki gestur di dalam gestur, sehingga sulit dibaca oleh ahli. Selain itu juga Jessica memiliki bahasa tubuh yang tidak sesuai. Artinya antara bahasa tubuh Jessica dengan apa yang diungkapkannya seringkali tidak sesuai dengan teori yang ada dalam ilmu kriminologi. Selain itu juga, Jessica cenderung selalu merasa benar dan merupakan pribadi yang narsistik. Inilah salah satu alasan yang mengindikasikan bahwa Jessica Kumala Wongso ialah salah satu pribadi yang mengalami gangguan secara psikologi. Ada satu fakta unik saat Roni memberikan keterangan pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat ditanya apakah Jessica Kumala Wongso ini, apakah terdakwa ini adalah pribadi yang psikopat. Namun, Roni menjelaskan bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki pribadi yang psikopat atau tidak ada 22 ciri. Namun Jessica hanya memiliki 4 ciri di antaranya. Sehingga dipastikan Jessica tidak mengalami atau bukanlah pribadi yang psikopat. Namun Roni kembali menegaskan bahwa pribadi Jessica begitu sulit untuk dianalisa. Kita lihat keterangan dari ahli kedua, yaitu psikolog, lebih tepatnya adalah guru besar psikologi Universitas Indonesia, ada Sarlito Wirawan. Jika Roni diperiksa selama 4 jam, maka Sarlito tadi hanya dimintai keterangan sebagai ahli psikologi selama 2,5 jam saja. Sama dengan Roni, Sarlito juga menganalisa rekaman CCTV. Walaupun demikian, Sarlito juga pada saat Jessica masih diperiksa di Polda Metro Jaya, Sarlito juga sempat memeriksa Jessica. Dan hasil analisanya dari kamera CCTV, Jessica secara keseluruhan dinilai berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Namun secara lebih jauh, berdasarkan keahlian psikologinya, Sarlito tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Dan juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Jessica yang terpantau kamera pengintai juga dinilai tidak lazim saat menunggu. Seperti halnya bermain telepon genggam dan lain-lain sebagainya, banyak yang dinilai Sarlito tidak lazim dilakukan oleh orang normal saat menunggu dalam waktu 51 menit untuk menunggu kehadiran Mirna dan teman-teman yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah respon Jessica usai Mirna minum kopi. Saat itu dalam kamera pengintai dilihat bahwa Jessica cenderung flat dan tidak berekspresi, dan salah satu indikator ini yang disebut oleh Sarlito sebagai salah satu ekspresi yang tidak normal dilakukan oleh manusia normal. Kita lihat slide berikutnya. Sejauh ini sudah 17 kali sidang dengan menghadirkan banyak saksi, baik itu dokter maupun karyawan Cafe Olivier dan juga saksi-saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang artinya juga bahwa saksi-saksi ahli yang dihadirkan ini baik ahli ilmu racun atau toksikologi, ahli IT, maupun pakar hukum pidana, kriminolog, dan juga psikolog, tentunya dari keterangan mereka akan cenderung memberatkan Jessica Kumala Wongso karena dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun demikian, belum ada keterangan atau belum ada titik terang yang mengungkapkan bahwa Jessica Kumala Wongso betul-betul terdakwa yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia usai menenggak kopi bersianida di Cafe Olivier Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Walaupun demikian, pada Senin nanti agenda persidangan akan kembali dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi yang dihadirkan dari pihak terdakwa yang tentunya akan meringankan Jessica Kumala Wongso. Kita lihat bagaimanakah fakta dari kasus ini. Apakah betul Jessica Kumala Wongso adalah pembunuh dari Wayan Mirna Salihin atau bukan? Stefani. Dade Salampesi, terima kasih untuk pemaparan Anda.
Selamat siang, sidang lanjutan kasus pembunuhan menggunakan sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mendengarkan keterangan ahli kriminologi. Menurut analisa ahli, Jessica bukanlah pribadi yang psikopat. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Marcelina Gita, langsung dari PN Jakarta Pusat untuk informasi selengkapnya. Gita, apa hasil analisa ahli terkait dengan kondisi psikologis Jessica? Iya, disampaikan oleh ahli kriminologi Profesor Roni Nitibaskara dinyatakan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso bukanlah pribadi psikopat. Mengapa? Untuk menyatakan seorang psikopat ini ada 22 ciri. Namun terdakwa Jessica Kumala Wongso hanya memiliki 4 ciri di antaranya sehingga masih jauh dari kata psikopat. Namun tetap saja meskipun dinyatakan pribadi Jessica Kumala Wongso ini bukanlah seorang psikopat, tetapi Jessica Kumala Wongso ini memiliki tipe dangerous personality atau memiliki kepribadian yang berbahaya. Dikatakan bahaya karena di dalam dangerous personality masih ada 2 tipe lain di antaranya. Dinyatakan dalam pemeriksaan dari ahli kriminolog ini melihat bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso merupakan tipe emotionally unstable atau emosinya ini sering kali berubah-ubah. Dalam kategori emosi yang berubah-ubah, Jessica Kumala Wongso ini juga memiliki kebutuhan untuk bisa mendapatkan perhatian. Bahkan Jessica Kumala Wongso ini dapat dikatakan sebagai seseorang yang sensitif. Kemudian juga untuk masuk dalam kategori dangerous personality, Jessica Kumala Wongso ini juga merupakan tipe yang narcissistic personality atau ini mencari pujian dan juga mendapatkan perhatian dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang dramatis. Itu adalah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh ahli kriminologi. Disampaikan sebenarnya cukup sulit untuk bisa menganalisa bagaimana sebenarnya gestur dari terdakwa Jessica Kumala Wongso karena Jessica ini memiliki gestur di dalam gestur. Namun pada saat melakukan pendalaman ternyata bisa dilihat adanya beberapa kejanggalan. Karena tidak hanya mewawancarai terdakwa Jessica Kumala Wongso saja, namun ahli kriminologi ini juga menganalisa dari rekaman CCTV dan disampaikan dari ahli kriminologi rekaman CCTV ini melihatkan ada beberapa kejanggalan gerak-gerik dari Jessica Kumala Wongso. Berikut kita dengarkan pernyataan dari ahli kriminologi Roni Nitibaskara. CCTV buat saya cukup jelas. Selepas sekalipun katakan siapapun akan merekayasa, tapi wajah-wajah dari Jessica gerak-gerik itu tidak hilang, bisa dipantau. Cuma memang gerak-gerakan yang tertutup itu tidak tahu. Saya makanya soal sianida itu di luar kemampuan saya apakah betul. Meskipun gerakan-gerakan itu banyak sekali yang mencurigakan. Gitu. Tadi Anda juga mengatakan bahwa terdakwa tidak termasuk psikopat. Betul. Kalau memang tidak termasuk psikopat, mengarah ke bagian mana secara keilmuan saudara terhadap terdakwa itu? Ada tipe-tipe, mohon maaf, dangerous personality. Dangerous personality. Meskipun melihat ada kejanggalan gerak-gerik terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam rekaman CCTV, tetap saja ahli kriminolog ini tidak bisa menyimpulkan jika Jessica lah yang menaburkan sianida ke es kopi Vietnam yang diminum oleh Iwayan Mirna Salihin. Kita runut juga dalam 17 kali persidangan sampai saat ini belum ada bukti kuat yang bisa membuktikan jika Jessica Kumala Wongso yang menabur sianida. Tentunya ini masih hanya analisa maupun juga pendapat dari saksi maupun ahli dalam 17 kali persidangan dan hari ini adalah hari terakhir jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli maupun saksi yang bisa menguatkan dakwaannya jika Jessica Kumala Wongso benar bersalah karena nantinya pada pertengahan September akan giliran dari kuasa hukum untuk menghadirkan saksi maupun ahli untuk meringankan kliennya terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dari berbagai pendapat maupun juga keterangan yang disampaikan oleh saksi maupun ahli, tetap saja keputusan ada di tangan majelis hakim. Demikian Robert, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Marcelina Gita. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Hari ini JPU menghadirkan saksi ahli psikologi dan kriminolog. Informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan Marcelina Gita langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, keterangan apa saja yang disampaikan oleh saksi hari ini, Gita?
Ya, saat ini ahli kriminologi dari Universitas Indonesia yakni Profesor Roni Nitibaskara tengah memberikan keterangan di depan majelis hakim. Khususnya kapasitas dari Profesor Roni Nitibaskara ini, ia sempat memeriksa terdakwa Jessica Kumala Wongso bersama dengan ahli psikologi yakni Antonia Rati pada saat di Polda Metro Jaya. Ada beberapa hal yang ia analisa terkait dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ia terutama ini menganalisis gestur dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan cukup menarik sekali terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Roni. Ia menganalisa gestur Jessica ini melihat pertama dari investasi emosional. Investasi emosional tadi disampaikan pada saat ia melakukan pemeriksaan dan juga bertanya kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Terdakwa Jessica tidak menunjukkan adanya emosional yang aneh atau berlebihan. Ini tidak ada emosional yang seperti itu tadi disampaikan oleh Roni Nitibaskara. Namun ternyata pada saat ia meneliti lebih jauh lagi terkait dengan bahasa tubuh, ternyata menurut Roni Nitibaskara ada ketidakserasian antara ucapan yang disampaikan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan gerak tubuhnya. Ini ada beberapa kejanggalan ia sampaikan. Kemudian juga pada saat ia melakukan pemeriksaan kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso, ia juga menyatakan bahwa ada kesedihan di dalam mata dari terdakwa Jessica Kumala Wongso, itu begitu terlihat sekali. Kemudian juga terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat diperiksa ini sering melakukan defense mechanism atau melakukan mekanisme pertahanan terhadap dirinya, yakni dengan sering melakukan blocking. Tadi dia sempat memperagakan ada blocking melipat kaki karena menurut dari kriminolog ini bahwa dengan melakukan blocking melipat kaki ini mencerminkan seringnya yang bersangkutan atau Jessica Kumala Wongso ini melakukan kebohongan. Menurut dari kriminolog Roni Nitibaskara, ia sempat menyatakan bahwa agak sulit untuk meneliti seorang terdakwa Jessica Kumala Wongso karena ia juga merupakan orang yang cerdas dan dari gestur ini juga sulit untuk ditebak. Namun ternyata pada saat ia melakukan penelitian lebih dalam lagi, bahkan juga dengan memeriksa rekaman CCTV, ia sudah memeriksa sebanyak 2 kali, ia dapat menemukan beberapa kejanggalan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Tadi sebenarnya sempat dinyatakan bahwa ternyata ada rona yang cukup berbeda dari terdakwa Jessica Kumala Wongso saat ia menanyakan sebuah pertanyaan. Namun sayang sekali tadi Roni Nitibaskara tidak bisa menyampaikan pertanyaan apa sebenarnya ia sampaikan kepada Jessica Kumala Wongso yang menyebabkan dari emosi Jessica Kumala Wongso ini berubah. Mengapa? Karena dari kuasa hukum tidak menginginkan sampai begitu detailnya Roni Nitibaskara ini menjelaskan seperti apa proses pemeriksaan yang ia lakukan. Karena tadi juga sempat ada perdebatan yang dilakukan antara kuasa hukum majelis hakim dengan ahli kriminolog karena ia menyatakan bahwa dengan sebenarnya tadi ia tidak ingin kriminolog ini memberikan keterangan di depan majelis hakim karena menurut kuasa hukum ini tidak independen. Namun tentunya kita masih akan menyaksikan seperti apa pernyataannya karena sampai saat ini masih seputar analisa yang dilakukan oleh Roni Nitibaskara kepada terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ade, kembali ke Anda di studio. Atau bekerja di mana? Baik, Marsalina Gita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda.